Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Pada pertemuan dulu kita membicarakan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bermula orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang ingat selalu kepada Allah. Dalam keadaan apa mereka ingat kepada Allah? Qiyaman, mereka dalam keadaan berdiri ingat kepada Allah. Wa qu'udan, mereka dalam keadaan duduk ingat kepada Allah. Wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring mereka pun ingat kepada Allah. Lalu para ulama mengambil daripada hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga perbuatan para sahabat yang dilihat oleh Rasulullah, dan Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah jadi dalil. Rasulullah tidak pernah diam kalau urusan yang tercela atau yang bertentangan. Apabila Rasulullah itu diam, itu menunjukkan boleh. Nah ini harus jadi dalil ini. Diamnya Rasulullah itu menunjukkan boleh. Diamnya kita menunjukkan kita takut. Takutan berbanding, takutan menyampaikan kebenaran, itu kita bisa diam. Lalu aku cari jalan yang selamat, pembenaran, diam padahal itu salah, diam itu kita. Rasulullah tidak pernah diam kalau urusan itu kemungkaran atau tercela. Pasti Rasulullah menegur. Diamnya kita beda dengan diamnya Rasulullah. Kalau diamnya Rasulullah jadi dalil kebolehannya, itu yang dilakukan sahabat. Contoh, ketika Rasulullah datang dari Mekah hijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan pujian-pujian. Di antara pujiannya orang ahli Madinah, penduduk Madinah, dengan lagu yang sering dibaca di dalam berdiri waktu marhaban. علينا من ذريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Itu disambut orang Madinah. Rasulullah itu ketika datang ke kota Madinah, dan tempat itu masih ada. Ketemu tempat itu, tempat di mana Rasulullah disambut oleh orang Madinah. Nah, ketika dia berada di Madinah, cari tempat itu, kita ketemu, ngambil berkat di mana Rasulullah disambut oleh orang Madinah, di mana Rasulullah dimuliakan oleh orang Madinah. Tempat itu masih ada, dan tidak ada bangunan seperti tanah lapang. Belum ketemu tempat itu, masih ditandai kayak ada semen lah. Wahada Makkah ajak Rasulullah di Makkah ila Madinah, wa ahlu Madinah yaqra'u qasidah, yaqra'una qasidah talabatul aina. Syukurnya syekh. Wa ana ubahith hadha Makkah. Bisa-bisa bahasa Arabnya. Cari tempat-tempat bersejarah itu, cari.
Di mana Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah? Kesepakatan para sahabat cari tempat itu ada di sana. Empat itu cari dulu itu tempat yang para sahabat berada di tempat itu, orang yang paling mulia berada di tempat itu. Cari sampai ke Mekah, cari lagi. Di Taif cari di mana Rasul dipukuli oleh orang-orang Taif. Ketika Rasul dakwah di Taif, ditolak orang-orang Taif. Enggak boleh keluar ya Rasulullah dari kota Taif. Dipukuli dulu, Rasulullah dipukuli oleh orang-orang Taif. Tersandar beliau di kebun anggur. Sampai sekarang masih ada kebun anggur itu yang Rasulullah tersandar karena dipukuli. Cari Pak tempat itu. Ada usah mencari di mana kubur Abu Jahal. Mencari itu. Ini mencari kubur Abu Jahal. Nang berbau itu dicari. Buang-buang waktu. Ada kubur Abu Jahal itu segunung sana kita tuh. Kubur Abu Jahal. Kita sudah kabur dan datang situ. Kalau seorang kesana pas meninggal orang situ, meninggallah Udin di dekat kubur Abu Jahal. Kalau bukan YouTuber silakan, ini mengungkap sejarah. Kalau YouTuber silakan, mereka mengungkap sejarah. Bapak Ibu, ayo kita kembali. Nah, Rasulullah yang kedua, orang Habasyi Ethiopia. Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanatil habasyatu yazfinuna baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarqusuna wa yaquluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abdun salihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqulun qalu yaquluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abdun salihun. Di ketika orang Habasyah, maksudnya orang Ethiopia, pernah menari-nari di hadapan Nabi. Nah, kalimat menari-nari jangan disamakan orang berjoget berdangdutan. Ini garis bawahi yang hati-hati pagi ini nih. Menari-nari bukan berarti berjoget berdangdutan. Maaf, bukan menari-nari lagu jaipongan. Lain lagi. Menari-nari seperti apa itu Bapak Ibu? Kuda lumpingan. Lain. Jangan disamakan. Jangan dia otak-otak apabila menari-nari itu seperti jaipongan. Lain. Itu budaya suatu daerah. Ada jaipong. Itu budaya. Bukan menari-nari seperti kuda lumpingan, bukan. Tapi menari-nari di hadapan Rasulullah. Ketika itu mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Muhammad SAW adalah seorang hamba yang soleh, tapi pakai bahasa Habasyi, bahasa Ethiopia. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang mereka ucapkan itu wahai sahabatku? Lalu dikatakan kepada beliau, mereka mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba yang soleh. Maka ketika itu Nabi tidak mencela apa yang mereka perbuat, dan ini menunjukkan hukum syariat membolehkan asal isinya tidak bertentangan. Gerakan-gerakan badan, apakah dalam keadaan duduk berzikir kepada Allah, apakah dalam gerakan berdiri gerakannya tapi isinya berzikir kepada Allah, yang disebut nasyid. Isinya nasyid
zikir. Jangan pian memandang gerakannya itu, yang pian pandang apa yang diucapkan mereka. Seperti kalau haul-haul, khususnya kita di daerah Kabupaten Banjar, di daerah Martapura, Banjarbaru dan sekitarnya Kalimantan Selatan, bernasyid, haul guru sekumpul, nasyid. Haul guru Zubdi Banjarmasin, nasyid. Haul di sekitarnya, nasyid. Nasyid itu adalah dibawa oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hasil berguru dengan Syekh Saman Al-Madani, diteruskan oleh Syekh Zaidi bin Abdul Wali, kemudian diijazahkan ke Haji Bukhari 60 tahun. Jar guru sekumpul, kalau ingin belajar nasyid berijazah, ambil sanad ijazah itu lawan guru Bukhari Kampung Melayu. Ulun ketemu sama guru Bukhari, kami berijazah nasyid, cara berzikir, berdiri, berduduk itu, maka dapatlah mata rantai keilmuan. Ini zikir yang dibawa oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mata rantainya terus sampai kepada Syekh Saman Al-Madani. Maka itulah jadi dalil bahwa ketika orang-orang Habsyi atau orang Ethiopia memuji Rasulullah seperti menari-nari, isinya memuji Rasulullah, Rasulullah pun diam. Tapi Rasulullah bertanya, itu mengucapkan apa mereka itu? Karena bahasanya beda. Nah, artinya ini satu pelajaran. Rasulullah itu memang diberitahu terus oleh Allah perantara Jibril, tapi Rasulullah pun ada sahabat sampingnya. Itu ujian apa itu? Memuji ya Rasul. Lalu mereka menari-nari memujinya itu, Rasulullah diam dan senyum. Ini menunjukkan kebolehan apa yang mereka lakukan. Kalau ada kuat dalil yang disalahkan orang, aturannya ini Bapak Ibu. Nah, ini penting nih. Kalau kita hendak menyalahkan orang, kalau hendak tanyai dulu orang yang melakukan itu sebelum menyalahkan. Tanyai dulu, minta jawaban. Pertanyaan ingin tahu, jangan pertanyaan menghinakan. Bubuhan piani maka ini kelakuan kayak balik. Jadi kayak ini. Ujaran saya kok kami perguruan kami kayak ini. Siapa guru kamu? Guru kami guru siapa? Itu dari yang paling nyaman loh. Dari yang paling nyaman. Atau aku hendak minta dasarnya, pang, dalilnya, referensinya, apakah Quran atau hadis atau ijma atau kias permasalahan ini. Kenapa? Karena yang seperti ini kelakuan seperti orang-orang Syiah dipadahkan orang. Oke, itu kan ayat yang disebut dalam Al-Surah Al-Imran ayat 191. Nah, itu dalilnya satu. Lawan ulun membawakan tafsirnya. Ini tafsir penjelasan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagaimana pendapat ulama-ulama ahli tafsir? Nah, Bapak Ibu, supaya yang hadir tahu. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah yang berbunyi surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini Al-Qur'an ya Bapak Ibu. Ini Al-Qur'an, ini penjelasannya Al-Qur'an. Nama kitabnya Safwatut Tafasir. Syekh Ali As-Sabuni, ulama besar. Nah, ini tafsir. Jangan memahami Al-Qur'an pakai terjemah. Ini tafsir. Penjelasan yang dimaksud ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu apa?
Kalau kita maknai, bermula orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, dalam keadaan mereka berzikir dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring. Apa maksudnya? Ayyan kurunallah. Tafsirnya, mereka selalu berzikir kepada Allah bi alsinatihim, dengan mulut-mulut mereka. Mereka berzikir kepada Allah dengan mulut-mulut mereka dalam keadaan mereka berdiri. Wa qulubuhum yadhkuruna bi alsinatihim wa qulubihim fi jami'il ahwal, serta connect hati mereka di ketika mereka menyebut Allah dengan mulut mereka fi jami'il ahwal, dalam keadaan cara apapun. Yes. Ayo, nah hadir-hadir di sini kalau ada ustaz, ayo kitabnya Safwatul Tafasir, ulama besar. Ulun alhamdulillah belajar kitab saya Safwatul Tafasir. Kitabnya 4 jilid. Ada jadi 4 diulah jadi 3. Ini jilid yang pertama. Kita harus pakai referensi Bapak Ibu. Jangan biasakan memahami agama pakai asumsi. Hancurkan agama. Biasakan memahami agama itu pakai referensi. Jangan memahami agama pakai asumsi. Jangan menurut saya memahami agama. Nih, tafsir. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah bi alsinatihim, dengan mulut-mulut mereka, wa qulubihim, hati mereka connect kepada Allah bi jamil ahwal, dalam keadaan cara apapun, bi hal qiyam, apakah mereka dalam keadaan berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wal qu'ud, apakah mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, wal ittijah, dalam keadaan berbaring. Ala yaghfiluna wa bala yaghfuruna anhu ta'ala fi ilmihi wa awqatihim. Mereka itu tidak lupa kepada Allah fi amati awqatihim, dari seluruh waktu mereka dan keadaan mereka. Apakah mereka dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, li'itminani qulubihim bi dzikrihi wastighraqi sarairihim fi muraqabatihi, karena asyik dan lezatnya mereka di dalam berzikir kepada Allah. Berdiri, bergoyang-goyang dari dalam hadis tadi. Kombinasi antara Quran dan hadis. Rasulullah diam di ketika Rasul dipuji dalam keadaan para sahabat waktu itu menari-nari. Diam Rasulullah, berarti isi memuji Rasulullah dalam keadaan menari-nari, bukan menari-nari orang berjoget lainlah. Ini kalau kalimat menari-nari jangan ada muncul asumsi berjoget, hati-hati. Biar buruk sangka dalam orang memuji Rasulullah. Buruk sangka di antara penyebab makanya Rasulullah iman. Ini yang kita takutkan. Nah ini hati-hati. Karena awal guru sekumpul kayaknya. Ulun lihat tuh Januari tanggal 5 Januari pas 5 Rajab, harinya hari Ahad lagi. Baik, bubuhannya ambil cuti nih. Banjarbaru ini bisa jadi lautan manusia. Bermunculan di medsos orang-orang yang buruk sangka, ngapain bejogitan kayak itu berzikir. Nah bapak dari kita tak tujuh bejogit waktu lagu dangdut. Otaknya jogetnya disamakannya dengan lagu dangdut, itulah dangdut. Kalau mereka berjoget, ini memuji Nabi, lalu mereka menari. Sudah beda antara tari jaipongan, tari apa atau seman, beda. Menari aja sudah beda-beda caranya. Apakah ini tari jaipongan, apalagi itu tari seman atau Aceh itu sama kabarnya enggak? Sama ada tarian-tarian itu beda. Lihat, lalu Bapak Ibu di dalam berzikir kepada Allah, mereka berdiri, bergerak-gerak badan mereka. Gerakan yang terjadi badan mereka itu karena hati mereka ingat kepada Allah. Yang menggerakkan jadi mereka bergerak itu
di dalam pandangan hati mereka yang sudah mengaji bujur dengan guru-gurunya, yang punya mata rantai kepada guru-gurunya, itu adalah yang menggerakkan, itu adalah Allah yang bergerak mereka. Tapi yang menggerakkan mereka bergerak di dalam hati mereka adalah Allah. Mulut mereka memuji Rasulullah, mulut mereka berzikir kepada Allah. Di ketika mulut mereka memuji Rasulullah, lalu mereka bergerak-gerak seperti menari-nari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Habsyi Ethiopia. Mereka berzikir kepada Allah, bergerak-gerak. Apakah isi gerakan itu bertentangan di ketika mereka isinya zikir dan memuji Rasulullah? Bertentangan? Ada bertentangan. Di mana ada bertentangannya? Satu, orang Ethiopia tadi datang memuji Rasulullah, menari-nari. Rasulullah melihat, tanya Rasulullah, apa yang mereka ucapkan? Yang dipuji oleh mereka ya Rasul. Diam Rasulullah. Ini satu pelajaran hukum syariat. Diamnya Rasulullah jadi dalil kebolehan yang disebut hadis taqrir. Diamnya Rasulullah jadi dalil. Berarti menari-nari memuji Rasulullah boleh. Buktinya Rasulullah diam. Kemudian ayat yang berbunyi surah Al-Imran 191, orang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Pikulil api jamil ahwa, dalam cara apapun. Kenapa? Karena istighraku sarairihim, asyiknya mereka di dalam berzikir, bizikrillahi ta'ala. Makanya dikombinasikan by dalil itu tafsir dengan hadis Nabi dan tidak bertentangan. Ini pentingnya, perlu kita menghadiri, memahaminya. Pian harus siap-siap kalau orang kata ulun ini kena kehitungan. Guru dinnya nih, pakai orang aneh-aneh, berzikir berdiri bejubik kayak itu. Buruk sangka. Datang ke haulan guru sekumpul, hadir dan melihat TV, lalu orang berzikiran benasyid, mengkritik nanti TV itu. Ada para habaib tak kumpulan, para ulama tak kumpulan di situ. Orang berdiaman aja, nang disambetin nang di TV itu. Pian siapa? Jauh-jauh datang menyambut imam. Baik tadi saya datang. Jauh-jauh datang menggosip orang, bagus saya datang. Apalagi ada nama pandir, selama habaib ada jauh sekumpul, aku kada datang. Pian siapa? Lewat ini. Pian siapa? Karangan pian apa? Pian punya pesantren. Keilmuan pian mata rantainya dari mana? Berapa juz Al-Quran? Berapa ribu mata hadis? Guru pian namanya pian jadi guru siapa? Ngomongan seperti itu. Kami diajarkan, kita di daerah kita, guru-guru kita semuanya cinta dengan para habaib. Silakan yang benci dengan habaib, silakan tapi jangan membawa ikan yang benci dengan habaib. Guru-guru kami punya keistimewaan dan punya karamat. Kami disuruh cinta dengan para habaib. Karena mata rantai keilmuan itu Bapak Ibu nampak hebat, catat baik-baik. Syaihuka man ahadta halahu wa laisha syaihuka man sami'ta qawlahu. Nah ini yang penting. Ini kita ini jangan berguru di medsos lah ya Pak. Syaihuka man ahadta halahu. Yang sebenarnya guru kamu itu siapa? Nah ini yang kita harus teliti. Man ahadta halahu, yang ikam ambil, yang ikam tiru akhlaknya. Kelakuan sidinnya yang kita tiru. Karena kelakuan sidin menunjukkan ilmu sidin. Walaisa syaihuka man sami'ta qawlahu. Bukan kita menjadikan seorang guru karena kepintaran pandir orang itu.
semua orang bisa berpandir hebat, mengapit harap dia pandir. Ya ada orang mengapit itu harap dia pandir. Kalau pindah guru karena menilai pandirannya, hati-hati dia bisa terburu orang mengapit. Lihat nih, halahu, ambil akhlaknya. Nah kita orang Banjar, orang Kabupaten Banjar, kita orang Banjar baru. Yang punya guru di antar guru yang untuk Banjar baru, di mana guru Kormai, di mana guru Abdul Hasan, di mana guru Samudra Utari kan. Nah orang kadang ketemu sini nih. Ulun masuk ke Banjarbaru, Guru Sukri sudah memadai. Di Banjarbaru tunaklah ada muridku Guru Kornail, Allah yarham, Guru Abdul Hasan, Allah yarham. Apabila ketemu ikam tahun kedua ini, kirim salam. Alhamdulillah ketemu. Waktu ceramah di PLN, di bukan PLN ada tuh pernah. Guru di PLN itu guru Abdul Hasan. Guru Abdul Hasan, guru PLN tahu. Waktu diminta ceramah di PLN, karena Guru Abdul Hasan mengisi di sana. Orang ngomong sama beliau. Guru Syukri kirim salam. Alhamdulillah, takjub sini. Kamu siapa? Ulun mengaji dengan Guru Syukri juga. Aku murid Sidin juga. Aku bersyukur. Pak Guruan kirim salam. Mamon Pak Guruan kirim salam tuh luar biasa. Banyak murid kirim salam. Kalau guru kirim salam, murid itu istimewa tuh. Mon ayam mungkin salam. Ya saya itu. Ketemu guru Kornail. Waktu di sekitar Masjid Al-Islah, hadir Sidin, cium tangan Sidin. Ulun ini, awal ketemu itu guru Syukri kirim salam. Masya Allah, Alhamdulillah. Ikam siapa? Ulun mengaji Guru Syukri. Alhamdulillah. Selesai sudah amanah perguruan diketik masuk Banjarbaru. Dan disebut guru nama Tuhan Sopo itu Guru Samudra Utari dan Sidin sudah ada di negeri. Itu tahun berapa tuh Sidin meninggal tuh? Ada anak ingat mah dihadir nih naksir Banjarbaru. Tahun 90 atau sekitar 90-an. Orang tahun 2000 hanya tamat Yerusalem. Umat lah. Ya, itu yang ulun benar dari guru. Coba kita yang lihat tahu. Mereka semua muji, menghormati para habaib. Guru kita mengajarkan itu. Bagaimana kedatangan Habib Anis dari Solo disambut oleh Guru Sekumpul. Beliau di bandara langsung ngomong. Akhlaknya Guru Sekumpul. Lihat, memuliakan para habaib. Habib Anis itu cucunya Habib Ali yang baru diawali di Solo. Mbak Alawi juga. Mbak Alawi jumitnya Rasul dari turunan Mbak Alawi. Amalan-amalan Mbak Alawi dibaca di daerah kita. Ratibul Abad, Beridul Latif, Beridul Abbas, Maulid Habsyi. Itu karangannya para Mbak Alawi yang mereka punya karangan turun-temurun para ulama-ulama kita yang mata rantai sampai kepada Nabi kita dan Nabi Muhammad SAW mengamalkan Ratibul Abbas, Beridul Latif, Ratibul Haddad, Maulid Habsyi. Ternyata muncul orang mengangkat dalam tempurung, maka dia ini berdialog di forum, war di medsos, mati selesai komentar menghandat dia
Jangan keluar-keluar aja bisa debat, nggak berani. Ada usaha lagi al-bantani al-kaburi. Kalau itu jadi nilai pian pahala dan menyebabkan Rasulullah sayang, jangan diam pian dinilai pian berpihak pada siapa. Allah menilai pian berpihak pada siapa pian. Nah, guru syukri gimana para habaib waktu datang ke rumah beliau, luar biasa menyambut. Guru Hatim Allah yarham, bagaimana para habib datang ke rumah sini waktu itu beliau memuliakan. Guru Munawar, bagaimana beliau memuliakan para habaib. Seluruh guru-guru kita di daerah kita ini, alhamdulillah. Kalau ada yang terpengaruh, keluar dari Kalimantan Selatan, cari ke sana, benci-benci yang habib. Walaupun kita Bapak Ibu takutannya kayak ini, nah Bapak Ibu ini penting. Yang takutan itu kita nih kayak ini, kita di wilayah orang cinta lawan habaib, tapi Allah ada memasukkan kita di tengah-tengah orang cinta, berada di wilayah orang yang cinta. Tapi Allah tidak memasukkan kita ini di orang-orang yang cinta. Itu yang kita takutkan. Dia di Mekah melihat mukjizat Rasul, tapi benci dan memusuhi Abu Jahal, Abu Lahab, sedaerah lawan Rasulullah, sakaluargaan lawan Rasulullah, paman Rasulullah, tapi celaka. Itu yang kita lakukan. Bila lebih meraba bukan zuriat Rasulullah, tapi cinta dengan Rasulullah. Mulia bila lebih meraba. Salman Al-Farisi dari Paris diakui Rasulullah seperti keluarga Nabi, padahal bukan zuriat Nabi. Uwais Al-Qarni dari Yaman cinta dengan Nabi. Ada kelebihan orang-orang Yaman, ada hadis Rasulullah. Nah, kita takutkan nih, seorang berada di wilayah orang cinta lawan Rasulullah, orang memuji Rasulullah, orang bermaulidan, orang cinta dan para habaib, seakan ada dimasukkan Allah di kelompok orang cinta. Rugi. Seorang zuriat orang baik, orang mulia, tapi tidak dimasukkan di zuriat orang mulia. Rugi. Tuh, Nabi Nuh anaknya apa? Bukan soalnya lain keluarga ikan Nabi Nuh lagi. Nah, urutan takutan itu di situ baik-baik, jaga baik-baik. Allah menilai dia berpihak kepada siapa. Walaupun di tempat orang cinta dengan para habaib, di hati dia ikut-ikutan membenci seperti siapa nih nang tetuna. Ulu kali nak menyambut orangnya nih. Untung ulu nih indah besar lah. Malang parah-parah ulu sudah tadi. Umur itu sudah usia senja. Dan masuk lawan orang membenci. Ya Allah. Umur sisa. Salah berumpan. Salah bermasuk. Jangan pian-pian lah. Ikuti ulama-ulama guru kita. Nah itu yang penting. Syaikhukam man akhadta halahu wa laysa syaikhukam man sami'ta qawlahu. Gurumu yang benar itu yang bagaimana nilai akhlaknya, nilai kelakuannya, nilai karakternya. Jangan menilai seseorang itu karena kepintaran omongannya. Kita banyak terpengaruh kepintaran omongannya. Kadang-kadang omongan itu bisa dipesan. Kelakuan itu bisa dipesan. Kelakuan itu bisa dipesan. Ya Allah, omongan bisa dipesan kayak gue. Kursus pun bisa, kursus. Nah, tafsirnya sudah jelas.
Nah lalu bagaimana orang di muka kubur? Lampaian. Makam makam juga ini gitu. Orang bernasib ini makam di tengah lampaian. Lalu berjijir, bernasib, zikir. Berzikir itu di mana aja? Jadi ulang tadi terserah aja. Apakah ada kuburan atau ada kuburan? Itu tafsirnya tadi. Isinya berzikir. Lalu orang berzikir, Allahu Akbar. Ini kuburan itu. Lalu disebutnya itu jamaah kuburiyun ya, namanya bak kubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal menyembah kuburan. Orang berzikir berdiri di padahal menyembah kuburan. Kalau ulun baik gue ada di dalam kitab-kitab karena orang-orang saleh ada yang meninggal menggelepar Pak Ibu waktu meninggal kan. Waktu anak meninggal itu menggelepar di orang-orang saleh meninggalnya menggelepar. Nah meninggalnya kayak ini Bapak Ibu, maaf belum berbahasa. Ada di dalam kitab, ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada meninggal dalam keadaan seperti menggelepar ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, anak sekolah, anak sekolah. Meninggal Pak Ibu. Mun kita menilai lihat aja sini kesakitan. Ternyata Bapak Ibu meninggalnya dalam keadaan berzikir. Berburuk sangka kita dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Itu dalilnya ada yang berzikir dalam keadaan berdiri, ada yang berzikir dalam keadaan duduk, ada yang berzikir dalam keadaan berbaring. Mereka berzikir dalam keadaan berbaring, mereka meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dulu buruk sangka daripada baik sangka. Buruk sangka itu dari kita, dari orang lain. Ulun buruk sangka lampian. Berarti yang buruk itu siapa? Ulun buruk sangka sampean. Buruk itu dari siapa? Dari ulun. Berarti yang buruk itu ulun pian. Nah, pian becaramin. Lalu hidung pian hirang. Memecah caramin kalian. Caraminnya karena hirang, hidung pian kalau hirang. Cukup itu aja Pak Ibu jadi dalil. Nah, ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang dalam keadaan sujud meninggalnya, ada dalam keadaan menggelepar seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat kelakuannya waktu hidup dulu. Nah, di situ, nah ini penting Bapak Ibu. Makanya jadi ulun tadi lihat kelakuan waktu hidupnya. Orang ini kuat menuntut ilmu. Ini orang berpengetahuan. Kitanya hanya menilai lahiriannya. Ujar Rasulullah, aku mau bisa bizawahir. Kita hanya menilai lahirian seseorang. Wallahu yahkumu bisair. Allah menilai hati seseorang, bukan lahirian seseorang. Karena kalau kita menilai lahirian seseorang bisa kena tipu, tapi kalau Allah menilai hati seseorang tidak pernah tersalah. Allah Ta'ala jelas. Datang ke masjid pakai surban, pakai gamis, pakai baju koko, dikira orang sembahyang Tuhan, orang sembahyang di masjid. Sekali anak sembahyang zuhur tapi wakaf hilang. Malingnya pakai apa? Nah, kita menilai lahiriannya. Ayo Bapak Ibu, ulun Pak Ibu berangkat, senyum orang telur-telur, laki ya, bukan bibinian, buka kaca ulun, pas kontrolnya senyum orang, senyum aja ulun. Ya Allah gitu. Soalnya berharap si senyum tadi, Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Minta dihitung guru atau buku, kalah dengan senyumannya.
Ada lagi aku nih, iya siapa? Ada lagi aku nih. Karena orang pas di mobil kayaknya di mobil anak berangkat acara. Senyum orang tuh, kalau mau kaca, malah lebih macet tuh. Nah, senyum orang tuh, senyum. Kan orang kira orang tuh kenal. Kita kalau senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Disuruhnya pulang ke sedekah. Berangkat ceramah di rumah sakit Sembang Lego. Masuk turun ke rumah sakit itu disambut orang dengan senyuman. Senyum jiwa ulun. Tapi hati ulun ini Haji Sulaiman yang ada Haji Umar ulun senyum. Tapi kada hampir mereka senyum, hanya saja bubur ibu. Baik sangka itu masalah. Nah, buruk sangka itu yang salah. Nah, kemudian akan kita bahas lagi Bapak Ibu, yaitu masalah menari-nari itu bagaimana pandangan para ulama. Tadi kan Qur'annya sudah, hadisnya sudah, tafsirnya sudah, kemudian pandangan para ulama itu bagaimana supaya kuat, lalu karena hasil zikirnya itu kayak apa. Nah, itu nanti kita akan bahas minggu depan. Jamnya sudah sampai. Perlu diketahui Bapak Ibu, sebelum kita menutup dengan doa, perlu memberitahukan kalian itu ada amanat atau kalender dari Habib Malik yang datang mengkulang pengajian Sidin datang. Sidin itu ada punya pesantren di Bali. Lalu orang teman akrab sama beliau itu. Pian di mana dakwah di Bali dan pesantren berat pengguruan, tapi ulun banyak guru nyuruh di Bali ini perlu ada pesantren, ada dakwah dulu, hanya doakan dulu. Bib, kalau pengen cetak kalender sebelum masuk tahun baru, kalau bisa ya doa hendak menjual kayak ulun mau akan di jemaah ulun. Kami ada punya pesantren di Bali, tapi kami membantu menukaryakan kalender itu. Nah, ada itu dibawa oleh petugas 100 lembar itu. Harganya hadiahnya berapa? 30.000. Nah, supaya duit yang melayang jual ke Bali, membangun pesantren, ulun jujur ya, ada sanggup ulun pesantren di Bali itu ada sanggup, pian sanggup, mantap. Kami duitnya aja sedikit ke situ, udinnya Pak ada. Kenapa? Ulun pernah ke Bali baik-baik, mari paha orangnya ulun hilangkan halan, baik makan paha ayam. Nah itu aja sudah baik-baik. Itu anak tugasnya, anak bahagia dia. Nah cukup sampai di sini pengajian kita bagaimana pandangan ulama dan zikir jenis-jenis apa yang itu dinamakan zikir, supaya kita jangan mudah buruk sangka. Mudah-mudahan kita selamat semua. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal, wansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin, wansurna wal mujahidin fi Filistin, wansurna wal mujahidin fi Filistin, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.